Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan semuanya. Puji syukur kita ketemu kembali pada hari ini di tanggal 10 ya, 10 Agustus. Dan tidak terasa juga sih 10 Agustus. Kita sudah bulan ke-8. Berarti sudah 2/3 dari tahun ini ya, hampir 2/3 dari tahun. Puji syukur kita masih mempelajari sejarah raja-raja Israel dan Yehuda, dan kita masih di Manasye, jadi kita masih memakai yang minggu lalu. Kalau ada yang belum dapat kertas minggu lalu, masih bisa diambil di belakang, dan juga ada kertas baru nanti kalau kita selesai dengan Manasye. Dan terakhir kita sampai di nomor 5 sudah belum ya? Sudah. 2 lagi. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Pak Giovanni untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami bisa datang dan berkumpul untuk memulai kembali Tuhan sekolah minggu dewasa kami Tuhan, yang masih membahas kitab Raja-Raja Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Stephen yang akan menguraikannya, sehingga kami bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita masih melihat Raja Manasye. Minggu lalu kita sudah baca Manasye dari sudut pandang raja-raja. Jadi hari ini saya ajak kita baca Manasye dari sudut pandang Tawarik. Nah, coba kita lihat di 2 Tawarik. 2 Tawarik pasalnya yang ke-33. Dan saya akan bacakan ya mulai dari ayat 1 untuk mengingatkan kita akan Manasye ini. Oke, dari ayat 1, Manasye berumur 12 tahun pada waktu menjadi raja. Ini yang sudah kita bahas bahwa dia salah satu raja yang sangat muda dan dia lahir setelah bapaknya Hizkia mendapatkan perpanjangan waktu 15 tahun ya. Manasye berumur 12 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 55 tahun yang memerintah di Yerusalem. 55 tahun berarti jangka waktu yang paling panjang. Yang paling panjang kedua itu adalah Uzia. Uzia itu 52 tahun. Ini bahkan lebih panjang lagi, 55 tahun, lebih dari setengah abad. Dan di zaman modern ini boleh dibilang kita tidak tahu pemerintahan yang selama itu. Yang kita Soeharto 32 tahun aja orang udah bosen gitu. Dan pada bilang, aduh kapan turunnya dan lain sebagainya. Udah dianggap diktator lah istilahnya, gitu kan. Ini 55 tahun, ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti perbuatan menjijikan dari bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel, yang mendirikan kembali tempat-tempat pemujaan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya, yang membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah segala tentara langit dan beribadah kepadanya. Jadi dia melanggar hukum yang paling pertama. Hukum yang kedua, ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, padahal Tuhan telah berfirman, Namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ya tentu nanti kita akan lihat seperti yang sudah kita sering bahas bahwa kerohanian seorang raja Yehuda pasti bertalian dengan bagaimana dia memperlakukan bait suci. Ya, raja yang baik pasti dia peduli dengan bait suci, pasti dia mau memperbaikinya, dia pasti mau memugarnya, dia mau kasih sumbangan ke dalam bait suci itu. Tapi raja yang jahat ya pasti seperti ini. Ya, kita lihat Ahaz, kita lihat Manasye dan lain sebagainya, mereka menajiskan bait suci. Ayat yang ke-6, ia bahkan mengorbankan anak-anaknya dalam api di lembah Ben Hinnom. Ya, ini salah satu kejahatan yang sangat-sangat jahat. Ia melakukan nujum, ramal, dan sihir, menghubungi arwah dan roh peramal. Ia melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan sehingga ia membangkitkan murkanya. Dan ini yang ada kita bahas juga, bahwa kesalahan doktrinal ya pasti cepat ataupun lambat kejahatan doktrinal itu kejahatan doktrinal itu pasti cepat atau lambat akan berefek kepada suatu perbuatan moral gitu. Jadi kita lihat di sini dia mengorbankan anaknya di dalam api di sini ya. Oke, 7. Ia juga menaruh patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, padahal Allah telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem
yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan membuat namaku tinggal untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat lagi orang Israel melangkah keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka tetap melakukan segala yang telah kuperintahkan pada mereka, segala hukum, ketetapan, dan peraturan yang disampaikan Musa. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dibinasakan Tuhan dari hadapan orang Israel. Tuhan berfirman kepada Manasye dan rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukannya. Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin tentara Raja Asyur. Mereka menangkap Manasye dengan kait, membelenggunya dengan rantai tembaga, lalu membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia dikembalikan ke Yerusalem sebagai raja. Manasye pun mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar di kota Daud, di sebelah barat Gihon, di wadi, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi, yang menempatkan juga para pemimpin pasukan perang di setiap kota berkubu di Yehuda. Ia menyingkirkan ilah-ilah asing dan berhala dari rumah Tuhan, serta segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, semuanya itu dibuangnya keluar kota. Ya. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan dan mempersembahkan korban keselamatan serta korban syukur ke atasnya. Yang menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi rakyat masih mempersembahkan korban di tempat-tempat pemujaan, walaupun hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya pada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berbicara kepadanya dalam nama Tuhan Allah Israel, sungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat pemujaan yang telah dibangunnya, serta tiang-tiang berhala dan patung-patung yang didirikannya di sana, sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Oke, Manasye mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Lalu Amon anaknya menjadi raja yang menggantikan dia. Oke, jadi satu hal yang luar biasa sekali dari Manasye ini adalah kejahatannya, tapi juga pertobatannya. Ya, dan ini mengajarkan kita bahwa kalau hari ini kita melihat orang yang sangat jahat sekalipun, kita harus paham bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya. Dan musuh kita itu bukan manusianya sebenarnya, sekalipun dia hari ini sangat jahat dan lain sebagainya. Karena musuh kita sebenarnya adalah dosa. Musuh kita sebenarnya adalah iblis, roh jahat. Dan manusia ini, sekalipun dia sangat jahat pun, sebenarnya tetap ada potensi untuk diselamatkan. Tetap ada potensi untuk diselamatkan. Sejahat-jahatnya manusia hari ini, mungkin belum ada yang sejahat tipe-tipe seperti Manasye ini. Ya, karena Manasye bukan hanya menyembah berhala, dia membunuh banyak sekali orang. Gitu ya. Namun pada akhirnya dia bertobat. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Nah, coba kita lihat poin nomor 5 kita. Tadi kita sudah sampai di mana? 5. Asyur, Pak. Manasye bertobat ketika dalam tahanan ya. Oke. Jadi Tuhan, pertobatan Manasye itu dipicu oleh dikalahkannya dia, ditangkapnya dia oleh Asyur, Raja Asyur, jadi belenggu dengan kejam, ya katanya dikait dan lain sebagainya. Ya. Dan itu memicu dia merendahkan diri. Jadi Tuhan sering memakai kesukaran, ya, kesukaran untuk menuntun seseorang kepada pertobatan. Ya. Jadi ini hal yang benar. Ya, jadi kadang-kadang mengapa kita bisa mengucap syukur bahkan di dalam kesukaran sekalipun? Karena kesukaran itu sering ada tujuannya. Nah, coba kita buka di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1. Ya, ayat 2 dan 3 di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak lazim dan mencengangkan mungkin bagi banyak orang. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, atau anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, ini suatu konsep yang sangat-sangat radikal karena kita merasa sudah bagus kalau kita dalam pencobaan kita nggak menggerutu gitu. Ya.
Itu sudah termasuk hebat. Oh, kamu dalam pencobaan tapi kamu tabah, itu saja sudah hebat. Ini bukan cuma disuruh tabah, malah dianggap apa? Bahagia gitu. Bukan cuma tabah, karena kita berpikir bahwa orang yang di dalam pencobaan, di dalam kesusahan, dia bisa tabah, dia bisa kuat, itu aja udah luar biasa gitu kan. Tapi Alkitab malah berkata, jangankan tabah atau kuat, anggap kebahagiaan gitu malah. Dan ini sangat-sangat radikal gitu loh. Kok bisa? Nah, ini hanya bisa dipahami oleh orang yang benar-benar yakin bahwa Tuhan itu memimpin dia gitu. Nah, kalau kita tidak punya suatu pegangan dan keyakinan dan iman yang luar biasa bahwa Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan memimpin saya, dan kalau saya di dalam kesukaran pun itu berarti Tuhan memang mau saya berada di sini, dan Tuhan sedang bekerja di dalam apa yang saya alami. Kalau kita tidak punya iman yang sedemikian itu, kita tidak mungkin bahagia gitu, menganggap kebahagiaan bahwa kita di dalam pencobaan gitu, nggak mungkin gitu. Ini harus orang yang punya pemikiran bahwa oh, Tuhan izinkan saya melalui suatu kesukaran, wow, berarti ada berkat di dalamnya walaupun saya dalam kesukaran. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan bagi saya. Ada sesuatu kerja yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saya. Dan diperlukan iman yang sedemikian begitu untuk memahami bahwa oh, segala sesuatu turut bekerja untuk kebaikan. Ya, termasuk kalau saya sedang menghadapi pencobaan dan lain sebagainya. Ya, dan ternyata memang kalau kita lanjutkan di ayat yang ketiganya, tadi Yakobus 1 kan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi orang percaya ketika dia menghadapi kesukaran, ya, iman dia dimurnikan, menghasilkan ketekunan. Dan kalau kita bisa lanjut lagi ayat 4 ya, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Nah, Yakobus menulis perspektifnya kepada orang yang sudah percaya. Tetapi kesukaran pun sebenarnya sering Tuhan pakai untuk orang yang belum percaya, untuk menuntun mereka kepada kepercayaan. Seperti yang terjadi pada diri Manasye gitu. Kalau Manasye tidak pernah ditangkap oleh Raja Asyur, tidak pernah dikalahkan, dikait seperti binatang, ya, dan dijebloskan entah ke dalam penjara apa begitu, dia tidak akan pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dan oleh karena itu ya kita bilang bahwa secara manusiawi kita tidak pernah meminta pencobaan, tidak pernah meminta kesukaran gitu kan. Tetapi makanya kita bilang ya Tuhanlah yang jauh lebih tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan, apa yang seseorang mungkin perlukan dan butuhkan, gitu kan. Dan kita bisa percaya bersandar kepada kemahabijakan Tuhan. Ya. Makanya Dia Tuhan dan bukan kita. Gitu kan. Dia yang mengatur apa yang terjadi di dunia ini dan bukan kita. Karena Dia yang tahu apa yang diperlukan oleh tiap-tiap orang. Gitu. Oke, jadi itu di poin 5 kita ya. Perendahan yang dialami oleh Manasye itulah yang menuntun dia kepada pertobatan di sini. Saya masih ingat berapa banyak tahun yang lalu ya, saya ada pergi penginjilan, kunjungan kepada seseorang. Ya. Saya masih ingat waktu itu bareng dengan penginjil Dance waktu itu ya, jadi sudah gembala sekarang. Dan kami ada ketemu satu orang, injilin dia, dan dia terima gitu kan. Ya, tapi dia bilang sama kami, wah saya ini sudah jatuh katanya. Sudah jatuh gimana ya? Sekarang penghasilan saya cuma 10 juta per bulan. Waktu itu saya dan Gembala Dance berpikir, wah itu besar sekali gitu. Itu berapa tahun yang lalu gitu. Kemudian dia bilang, wah dulu waktu saya jaya-jayanya itu, saya 100 juta per bulan, gampang tuh. Dan ini bukan sekarang loh, ini kayak berapa belas tahun yang lalu gitu, dimana 10 juta itu masih besar, lumayan besar lah per bulan gitu kan. Tetapi ya kalau dia masih dalam masa jaya-jayanya, mungkin kami ketemu dia aja susah mungkin, gitu kan, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kebenaran, dan mungkin dia tidak akan terima kami atau akan ya cuek-cuekin kami aja begitu ya. Tetapi suatu
suatu Tuhan izinkan hal itu terjadi kepada dirinya, gitu kan? Dan dia akhirnya terbuka dan lain sebagainya. Ya Tuhan bekerja dalam banyak hal gitu. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang masih di dalam poin yang kelima. Akhirnya juga kita memahami sebagian alasan Tuhan membiarkan Manasye menjadi raja yang memerintah paling lama. Ya. Tadi kita sudah bahas dia memerintah paling lama gitu. Paling lama 55 tahun. Ya, dan kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan orang yang Oke, terima kasih. Kenapa Tuhan izinkan orang yang katakanlah jahat sekali, seperti itu ya, jahat sekali. Kenapa Tuhan izinkan orang yang jahat sekali untuk memerintah lama sekali, gitu ya, memerintah lama sekali. Dan salah satu alasannya adalah Tuhan begitu sabar kepada dia, dan ini menunjukkan kesabaran Tuhan yang luar biasa. Akhirnya dia bertobat. Oleh karena itu, kadang-kadang kita heran ya, kenapa Tuhan tidak langsung menghukum orang. Kadang-kadang kita bilang, kenapa Tuhan tidak langsung menghukum orang fasik. Dan kita sering berpikir, Tuhan kenapa tidak langsung hukum ini, sini. Tapi kita harus ingat, kita dulunya juga apa? Fasik gitu. Tidak ada orang yang lahir udah langsung benar, gitu kan? Kita dulu juga fasik. Nah, mungkin kita menganggap orang lain lebih fasik dari kita. Tapi itu kan masalah relatif. Nah, tapi kita dulu juga orang fasik. Kalau Tuhan mau langsung menghukum orang fasik, ya berarti nggak ada ini, nggak ada apa? Nggak ada orang yang diselamatkan. Karena dari Adam dan Hawa fasik udah langsung dimusnahkan aja. Gitu. Dan kita juga nggak ada kesempatan untuk diselamatkan, karena kita langsung dibinasakan juga. Jadi kenapa Tuhan tidak langsung menghukum orang fasik? Ya karena semua orang mulainya fasik. Dan Tuhan punya suatu kesabaran yang ingat bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang tahu siapa yang ujung-ujungnya akan bertobat, siapa yang tidak, dan sebagainya. Dan Tuhan punya program dia sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak menghukum orang fasik ya, karena memang orang itu bisa jadi bertobat, nanti bertobat. Atau kadang-kadang Tuhan tidak langsung menghukum orang fasik karena Tuhan tahu keturunannya akan bertobat. Jadi macam-macam ya. Atau tentunya ya orang fasik ini bisa juga ada peran yang Tuhan ingin, ada peran yang Tuhan ingin untuk, misalnya contohnya adalah Firaun. Ya. Firaun Tuhan izinkan, padahal kalau Tuhan mau bunuh dia gampang, tapi Tuhan izinkan dia melalui tulah 1 sampai dengan tulah 10. Di titik manapun dari salah satu tulah ini, kalau Tuhan mau bunuh dia, sangat gampang. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya punya tujuan untuk kamu. Sehingga akhirnya dia matinya di Laut Merah. Nah, kenapa harus matinya di sini? Kenapa enggak di tulah pertama kalau gitu? Kenapa enggak di tulah kedua? Ya. Karena ini ada peran yang Tuhan ingin mainkan tuh, peran penting. Dan jadi kenapa Tuhan tidak langsung menghukum orang fasik? Ya, ini di sini banyak sekali. Nah, kita lihat poin yang nomor 6 sekarang. Pertobatan Manasye bukan berarti bahwa semua yang dia lakukan tidak memiliki konsekuensi. Kejahatan yang dilakukannya telah mendorong Yehuda ke jalur yang tidak terelakkan. Itu tadi kita baca juga. Ya, bahwa sekalipun Manasye-nya pribadi bertobat, tetapi Yehuda tidak sepenuhnya bertobat. Ya. Dan ya, itu adalah konsekuensi.
Ya. Ya. Yaitu ke dalam kejahatan yang dilakukannya telah mendorong Yehuda ke jalur yang tidak terelakkan, yaitu ke dalam pembuangan. Jadi karena kejahatan dilakukan oleh Manasye dan Yehuda, Tuhan sudah memutuskan bahwa Yehuda pun harus masuk ke dalam pembuangan. Coba kita lihat Yeremia 15 ayat 4. Yeremia 15 ayat yang keempat. Boleh dibaca satu orang? Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia raja Yehuda dan Yerusalem. Baik ya. Jadi Yeremia ini melayani setelah Manasye. Jadi di zamannya Yosia dan lain sebagainya, tapi dia masih mengingat dan Tuhan masih mengingat apa yang dilakukan oleh Manasye pada saat kejahatan dia. Jadi itu yang akan membuat mereka masuk ke dalam pembuangan di sini. Dan lebih lanjut lagi, walaupun Manasye bertobat secara pribadi, tapi orang Yehuda secara umum tidak. Dan ini satu hal yang ironis kadang-kadang, di mana ada seseorang, ya, bisa saja A, ya, dia tadinya jahat, dan karena kejahatannya dia memimpin, ya, B, C, sebagainya ikut jahat. Tapi begitu si A ini bertobat, belum tentu B dan C ikut dia bertobat. Belum tentu. Dan ya kadang-kadang kita bilang bahwa ya ini, ya, karena dia mau pengaruhi, tadinya dia pengaruhi ini untuk jahat, sekarang dia bertobat, dia mau pengaruhi mereka untuk balik lagi, belum tentu juga. Ya, jadi Manasye telah membuat Yehuda menyimpang. Begitu Manasyenya bertobat, belum tentu Yehuda ikut bertobat semua. Nah, kita harus berhati-hati mengenai pengaruh kita. Pengaruh kita kepada orang-orang sekeliling kita. Nah, kalau ditanya apakah Manasye akhirnya diselamatkan, Alkitab sepertinya mengindikasikan memang dia diselamatkan. Karena ada pertobatan pada akhir hidup. Nah, kadang-kadang orang bertanya, dan ada orang yang menuduh Allah kurang fair, gitu kan? Karena Manasye ini kan pernah berbuat jahat nih. Ya, Manasye pernah berbuat jahat, dia membunuh banyak orang. Ya, dia banyaklah kejahatan lain. Tapi akhir hidupnya dia bertobat. Sehingga kita bilang, oke, dia masuk surga. Sehingga ada orang yang bilang, bagaimana dengan ada orang lain yang ya orang bermoral dalam tanda kutip bermoral lah ya. Ya, sehingga dia tidak membunuh, ya, tidak melakukan yang mereka anggap kejahatan-kejahatan besar, kan? Ya katakanlah tidak pernah rampok orang, ya tidak merampok orang, ya tidak, pokoknya yang tidak ada kejahatan-kejahatan yang besar dianggap oleh manusia. Tapi lalu dia tidak bertobat, tidak percaya Tuhan, tidak beriman, ya, tidak beriman. Lalu kita bilang yang atas ini masuk surga, yang ini masuk ke neraka. Karena dia tidak beriman. Nah, kadang-kadang ada orang yang beranggapan dalam mau menuduh Tuhan tidak fair, begitu. Ya, kenapa? Bayangkan ini orang yang dalam hidupnya sepertinya bermoral, nggak pernah bunuh orang, ya, nggak pernah rampok orang, ya, nggak pernah bikin kejahatan-kejahatan besar, begitu yang dianggap manusia besar. Ya. Cuman intinya dia nggak percaya aja, dia nggak beriman, dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Lalu kita bilang dia masuk neraka. Sedangkan ada orang yang, contohnya Manasye lah, ya, yang dalam masa hidupnya dia ada melakukan banyak kejahatan, dia ada membunuh orang. Kita nggak tahu lagi kejahatan apa lagi. Kalau masalah korupsi udah nggak perlu korupsi karena emang itu uang udah dia pegang semua, dia rajanya gitu kan.
dia menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia bertobat. Lalu kita bilang dia masuk surga. Lalu kita bilang, wow. Ini kok sepertinya nggak fair. Sepertinya nggak fair. Nah, kita perlu bisa menjelaskan ini kepada orang, gitu kan? Karena banyak orang berpikiran ini tidak fair. Gitu. Banyak orang berpikir tidak fair. Tapi kita harus menjelaskannya seperti ini. Mana penghapus kita? Ya. Kita harus bisa melihatnya. Pernah tuh Pak, ipar saya bilang begitu kan, orang saya benar. Yang utama, itu pasti Tuhan Yesus di mana itu. Iya, nggak apa-apa. Tuhan Yesus sendiri bilang pada saat ini loh. Mungkin tahu saya bilang. Nah, benar. Ya contohnya selain Manasye, contohnya salah satunya lagi penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Penjahat samping Tuhan Yesus itu kan disalib karena dia adalah seorang perampok, pembunuh, penyamun, istilahnya. Penyamun ya. Penyamun itu apa sih? Ya. Penyamun itu pembunuh, ya perampok. Ya, jadi dia sudah membunuh orang, dia sudah rampok orang. Ya. Tapi di akhir hidupnya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan bersama aku di Firdaus. Loh, kok dia di akhir hidupnya gitu? Padahal dia sudah bunuh orang, dia sudah ngapain? Kok dia masuk surga begitu gampangnya sepertinya? Sedangkan ada orang yang mungkin seumur hidup dia nggak pernah bunuh orang, seumur hidup dia nggak pernah, ya itulah katakanlah berbuat jahat yang terlalu gimana menurut ukuran manusia, gitu. Oke. Thank you. Ya. Nah, tapi ya, ada beberapa poin yang harus kita luruskan di sini. Ya. Ada beberapa poin yang harus kita luruskan. Yang pertama adalah orang yang katakanlah bermoral ini, ya, hanya tidak pernah membunuh, merampok dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Ini satu hal yang harus kita luruskan dulu. Dia bukanlah tanpa dosa. Dan dia bukanlah setidak bersalah yang sering digambarkan. Gitu ya. Karena kesalahan pertama dia adalah dia tidak mengakui Tuhan. Gitu. Ya, dan kalau misalnya kita ini pencipta, ya, kalau kita ini ciptaan dan kita di bawah pencipta, maka hukum pertama adalah tidak bisa, ya. Kita harus mengakui pencipta kita. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya pemerintah saja, ya, pemerintah, ya, salah satu yang misalnya tiap negara lah atau negara, gitu kan. Kalau misalnya seseorang tinggal di Indonesia, tapi katakanlah tidak mau mengakui pemerintah Indonesia. Katakanlah dia ngotot, saya mau mendirikan negara saya sendiri, ya, kedaulatan saya sendiri, ya, negara dan kedaulatan saya sendiri, padahal saya tinggal di Indonesia, boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh. Ya, walaupun dia bilang, tapi kan saya nggak bunuh orang, saya nggak merampok bank atau apa, ya. Tapi pokoknya saya tidak mengakui pemerintah RI, ya, saya bikin negara saya sendiri atau apa gitu. Ini rumah saya nih lah, negara saya sendiri gitu kan. Kalau dia membuat pernyataan seperti itu makar begitu. Ya, dia tidak mengakui otoritas. Itu makar dan kita bilang itu sudah melanggar dan dia bisa dikenakan penjara dan lain sebagainya. Gitu kan? Itu pemerintah atau negara. Bagaimana dengan Tuhan sebagai pencipta? Tuhan sebagai pencipta, lalu kita bilang tidak, saya tidak mengakui pencipta saya. Dan saya mau mendirikan otoritas saya sendiri. Gitu. Walaupun kita mengklaim kan saya nggak membunuh orang, saya nggak ngapa-ngapain orang. Tapi itu sudah satu kesalahan gitu. Ya. Lalu kesalahan lain lagi adalah bahwa ternyata membunuh manusia itu hanyalah bentuk paling ekstrim dari kita memperlakukan sesama kita dengan tidak baik. Ya. Makanya Tuhan pernah bilang di dalam Matius, barang siapa marah kepada saudaranya tanpa sebab, itu sudah satu kategori dengan membunuh.
Nah, satu kategori. Nah, kita tidak bilang kejahatannya sama, tapi satu kategori. Ya, itu kategori memperlakukan sesama kita tidak semestinya. Gitu. Ya, tentu ada derajat-derajat dalam kategori ini. Membunuh itu hanyalah yang paling besar. Ya, tapi kategorinya sudah sama. Ya, kategori berzina. Ya, Tuhan Yesus ada katakan juga, barang siapa yang melihat seorang perempuan lalu berhawa nafsu dalam hati, dia sudah berzina dengan dia. Artinya itu satu kategori. Gitu. Kita tidak bilang bahwa berhawa nafsu dalam hati itu sama persis dengan perzinahan fisik, ya tentu berbeda. Ya, tetapi perzinahan fisik itu hanyalah bentuk yang sudah paling final, ya, dari kategori ini. Sebenarnya sama seperti membunuh adalah bentuk paling final dari memperlakukan sesama kita dengan tidak benar. Dan sebenarnya kita semua sudah melanggar semua kategori itu. Kita semua sudah melanggar semua kategori itu, walaupun mungkin tiap-tiap orang belum tentu sampai kepada bentuk finalnya. Ya. Kita semua sudah pernah memperlakukan sesama kita tidak semestinya, walaupun mungkin kita belum pernah sampai ke bentuk finalnya, yaitu membunuh secara fisik. Ya. Mungkin kita semua sudah pernah dalam kategori yang kita punya hawa nafsu yang tidak benar, begitu. Walaupun kita belum pernah sampai ke bentuk finalnya, sampai berzina secara fisik. Ya. Dan kita semua sudah pernah dalam kategori bersaksi dusta. Ya. Walaupun kita belum pernah sampai bentuk finalnya di depan pengadilan sumpah palsu gitu. Itu kan sudah bentuk paling final kan? Kalau di depan pengadilan, ayo disumpah di atas Alkitab, hanya akan mengatakan yang benar dan yang lalu kita sengaja bohong dan bersumpah palsu, itu sudah kayak bentuk finalnya gitu. Ya, tapi kita sudah ada banyak yang sebelumnya di mana kita mengatakan setengah kebenaran, di mana kita tidak terbuka, di mana seharusnya kita terbuka dan lain sebagainya. Kita sudah melanggar ini. Ya, jadi kita sudah melanggar semua kategori itu. Ya, kita sudah melanggar semua kategori itu. Jadi kalau dikatakan orang yang dalam tanda kutip bermoral ini nggak bersalah, itu salah. Ya, orang yang katakanlah bermoral ini, dia tetap adalah pendosa di hadapan Tuhan. Ya, pendosa di hadapan Tuhan. Itu satu poin yang harus kita klarifikasi. Poin yang kedua adalah ternyata dosa dia di hadapan Tuhan itu toh tidak bisa dia bayar. Toh tidak bisa bayar. Saya ibaratkan, kalau misalnya orang yang berdosa ini, dia hutang, saya anggap hutang ya. Dia hutang karena dosanya. Nah ini, berapa nih? Ya, karena dosa dia hutang di hadapan Tuhan, ini juta, miliar, triliun, kuadriliun. Orang berdosa, dia hutang sama Tuhan sejumlah ini. Ya. Bisa bayar nggak? Nggak bisa. Negara Indonesia aja belum tentu bisa bayar kita. Apalagi kita pribadi. Lalu, yang satu ini. Tapi yang ini kan jauh lebih jahat. Benar, katakanlah orang ini 100 kali lebih jahat. Berarti dia hutang berapa? 100 kuadriliun. Artinya orang ini katakanlah 100 kali lebih jahat dari yang ini. Katakanlah hutang dia, begitu kan? Tapi permasalahannya adalah dua-duanya tetap nggak bisa bayar. Mau kamu 100 kali lipat kayak, kamu tetap nggak bisa bayar. Gitu. Dan ini juga tetap nggak bisa bayar. Ini aja nggak bisa bayar, apalagi ini. Gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya kasih karunia Tuhan itu adalah misalnya Tuhan punya kasih karunia gitu. Ya. Jadi kamu nggak bisa bayar. Kamu bilang utang dia 100 kali lipat dari punya saya. Benar, misalnya benar nih. Dia nggak bisa bayar, kamu pun nggak bisa bayar sebenarnya.
Satu-satunya cara adalah kalau kamu dapat pinjaman dari ini, dapat pertolongan lah dari ini. Tetapi bagi ini dan ini itu memang beda, tapi sebenarnya sama-sama gampang bisa diselesaikan oleh ini, karena dia punya kasih karunia yang tidak terbatas. Sehingga permasalahannya sekarang bukan lagi berapa besar jumlah ini. Permasalahannya bukan lagi berapa besar jumlah ini. Ya. Tapi permasalahannya adalah kamu dapat bantuan atau enggak gitu. Gitu ya. Kamu dapat bantuan atau tidak. Ya. Dan kalau hutang kamu diselesaikan, ya udah beres. Mau itu 1 kuadriliun yang memang kamu nggak bisa bayar juga gitu ya. Mau itu 100 kuadriliun yang sama-sama nggak bisa bayar gitu. Walaupun ini jauh lebih banyak hutangnya. Ya. Tetapi kita bilang bahwa yang penting adalah kembali lagi hubungan dengan Tuhan ini. Gitu. Ya. Hubungan dengan Tuhan jadi. Ya. Nah ini sedikit mengilustrasikan ya, karena banyak orang merasa Tuhan nggak fair, kenapa dia selamatkan ini? Ya, sebenarnya bukan nggak fair, sebenarnya Tuhan sangat fair. Karena kalian dua-duanya nggak bisa bayar sebenarnya. Ya, kalian dua-duanya nggak bisa bayar. Ya, kalian dua-duanya orang berdosa. Ya, kamu merasa dosa kamu kurang dibandingkan ini. Ya, itu bisa diperdebatkan, tapi katakanlah benar dosa kamu kurang ya, dibandingkan yang ini. Toh kamu nggak bisa bayar juga. Dan oleh karena itu satu-satunya keselamatan adalah melalui kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Oke, baik. Jadi itu adalah Manasye ya. Ya. Nah, Saya renungkan waktu sebelah Yesus bertobat itu, kenapa langsung bisa luar biasa, cuma begini doang kan? Jadi cuma perbuatannya nggak dinilai sama Tuhan. Ya, benar. Itu saya. Karena itulah kita bilang orang yang akhirnya mau berdamai dengan Tuhan dan menerima karya yang Tuhan sudah lakukan untuk hidupnya. Ya. Itu yang diselamatkan. Gitu. Oke, jadi Manasye itu adalah pelajaran yang sangat indah bagi kita. Nah, coba kita lihat sekarang kertas selanjutnya. Saya nggak tahu mungkin waktu kita udah tinggal dikit ya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah keburu print. Coba kita lihat yang lembar selanjutnya ini adalah Amon dan Yosia di situ. Ya, Amon dan Yosia. Oke, kita gabungkan Amon dan Yosia. Kenapa saya nggak bikin Amon sendiri? Karena Amon itu pendek sekali nih pembahasannya. Alkitab juga catat sangat-sangat pendek sekali. Kalau kita lanjutkan di dalam 2 Tawarik, karena tadi kita baca pasal 33, tadi kita baca sampai dengan ayat yang ke-20, maka Amon dibahas hanya dalam 5 ayat selanjutnya, dari ayat 21 sampai ayat 25. Jadi coba kita bahas Amon deh sini ya. Raja Amon, sebelum mungkin minggu depan kita masuk ke dalam Yosia di sini. Oke, kita lihat 2 Tawarik 33 ayat 21 sampai 25. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 2 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada mereka. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagaimana Manasye ayahnya merendahkan diri. Bahkan Amon lebih banyak lagi kesalahannya. Pegawai-pegawainya bersekongkol melawan dia dan membunuh dia di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang bersekongkol melawan Raja Amon. Rakyat negeri itu lalu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, baik ya. Amon berusia 22 tahun. Oke, coba kita lihat dalam isian kita. Latar belakang dulu. 1, Raja Manasye sangat mengecewakan hati Tuhan dan menjadi raja paling jahat dalam sejarah Yehuda. Raja paling jahat ya. Bukan saja karena dia jahat, tapi karena
durasi kejahatannya panjang. Walaupun dikatakan Amon lebih jahat, tapi kan cuma sebentar, ya, cuma 2 tahun. Ya. Tapi Manasye panjang sekali. Jadi dampaknya. Padahal contoh kejatuhan Efraim ada di depan mata mereka. Akankah Yehuda mengikuti jejak itu? Tuhan memberikan kesempatan terakhir bagi bangsa ini. Oke, kita lihat Amon sekarang ya. 1. Manasye bertobat pada akhir hidupnya. Tetapi salah satu akibat dari kejahatan yang dilakukan adalah rusaknya anaknya. Jadi kembali tadi ya, karena kejahatan Manasye, anaknya rusak. Ya, karena Amon menjadi raja waktu dia berumur 22 tahun. Berarti dia lahir pada saat Manasye sudah memerintah berapa tahun? Manasye kan total memerintah 25 tahun. Sedangkan Amon naik menjadi raja pada umur 22. Berarti dia lahir waktu Manasye memerintah 33 tahun. Nah, kalau dia mulai memerintah 12, berarti waktu Manasye berumur 45. Waktu Manasye berumur 45 tahun, rupanya Amon lahir di sini. Amon lahir ya. Waktu dia berumur ini, Amon lahir, dan pada masa ini, berarti Manasye belum bertobat. Dia belum bertobat. Nah, karena dia bertobat, ya, dia total hidup kan 67 tahun. Kita nggak tahu sih dia umur berapa bertobatnya, tapi di akhir-akhir hidupnya. Dan efeknya adalah, walaupun Manasye sendiri bertobat yang kita gambarkan tadi, walaupun dia sendiri bertobat, tapi dia sudah mempengaruhi banyak orang untuk berbuat jahat. Salah satunya ada anaknya sendiri, anaknya Amon. Sehingga ketika dia bertobat, anaknya tidak ikut bertobat bersama dengan dia. Dan ketika Amon jadi raja, dia menjadi raja yang jahat. Sehingga poin nomor 3, kita bilang Alkitab tidak banyak berbicara mengenai Amon yang hanya memerintah 2 tahun lamanya. 2 tahun namanya ya. Nah, kita sering bilang bahwa kebanyakan, atau bukan hanya kebanyakan, semua raja yang memerintah sangat sebentar, itu salah satu pertanda Tuhan tidak berkenan, gitu ya. Salah satu pertanda penghakiman Tuhan. Ya, semua raja yang sebentar. Nah, bukan berarti raja yang panjang itu pasti berkenan kepada Tuhan. Contohnya Manasye tadi. Tapi Tuhan punya rencana. Kenapa Manasye yang jahat kok dikasih 55 tahun? Ya itu tadi, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu Manasye akan bertobat. Kita nggak tahu. Ya. Amon, Tuhan tidak kasih kesempatan sebanyak itu. Kenapa? Kenapa Manasye dikasih panjang sekali, Amon nggak dikasih kesempatan? Ya kan cuma Tuhan yang tahu juga. Maksudnya apakah memang Amon dikasih berapa panjang pun akan bertobat atau nggak bertobat dia, dan sebagainya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Oleh karena itu, Tuhan kasih Amon 2 tahun saja. Sehingga dia meninggal umur 24. Ya. Dan meninggal dengan dibunuh oleh pegawainya. Ya. Itu dalam isian kita, dia melakukan apa yang jahat persis seperti ayahnya, dan akhirnya Amon dibunuh oleh para pegawainya. Jadi ini adalah Amon di sini, sangat sebentar, ya, 2 tahun dia akhirnya dibunuh dalam suatu konspirasi pastinya, dan ya, kita akan masuk ke raja berikutnya di minggu yang akan datang, yaitu Yosia di sini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Martinus sebelum kita doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sudah membahas sebagian dari firman-Mu. Biarlah hal-hal yang baik kami dapat ikuti. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bergabung untuk kebaktian Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah acara berjalan dengan baik, semua yang bertugas juga melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.